Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Permana. Kali ini mau bacain curhat lagi dan mau ngebedah dan ngebahas soal curhatnya ya. Buat teman-teman yang kemudian pengen curhat juga, direct message aja dan jangan lupa follow Instagramnya Zain Permana ya. Yuk, mari kita mulai bahas. Mungkin teman-teman udah baca judulnya ya, jadi udah tahu ini kita bakalan ngomongin apa. Tapi saya akan bacakan dulu curhatannya. Kang Zain sempat tidak ingat dan memaafkan, kemudian memberikan yang terbaik semampu saya. Tapi pas ketika menikah dan punya anak, keinget lagi perlakuan ibu sendiri yang galak dan pernah menuduh waktu saya beranjak remaja dan lagi nakal-nakalnya. Karena apa yang pernah ibu saya lakukan, secara tidak sadar saya lakukan ke anak. Memori masa lalu terus bermunculan. Semenjak teringat kembali, perasaan saya jadi biasa aja sama ibu saya. Malah rasa sayang yang dulu sebelum menikah, tiap capek pengen dipeluk ibu itu hilang. Ditambah bulan kemarin sempat dibentak dan ditunjuk-tunjuk karena saya berusaha menutupi aib ayah saya di depan keluarga ibu saya. Ibu saya bilang kalau saya memojokkan ibu saya, padahal saya hanya mengatakan kebaikan ayah saya tanpa mengungkap keburukan ibu saya. Maaf ya, panjang. Saya bingung cerita ke siapa. Lihat postingan ini, jadi sesak lagi. Oh, ini merespon postingan saya tentang luka batin ya. Jadi sahabat kita ini sepertinya sedang mengalami luka batin, terutama ke ibunya, karena kemudian ke-trigger ya, atau terpicu, mungkin terstimulasi ya, sama sesuatu yang membuat dia teringat akan masa lalu lagi. Mari kita coba bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, jadi makanya gini penting. Jadi pengalaman kita di masa lalu, jadi saya pengen bahas bahwa pengalaman di masa lalu itu belum tentu kita ingat semua. Dan alamiahnya secara psikologis, kita itu lebih mudah ingat akan hal-hal yang sifatnya negatif. Saya ulangi lagi ya. Pengalaman-pengalaman yang terjadi itu tidak mungkin kita ingat sepenuhnya. Makanya kita hanya bisa mengingat secara parsial, secara terbatas hal-hal yang kita alami. Nah, di ilmu psikologi itu banyak banget penelitiannya, kita hanya mampu ingat sama hal-hal yang negatif. Kita akan lebih ingat sama hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, gitu ya. Nah, kita kemudian membangun pengalaman-pengalaman baru. Jadi sahabat kita yang curhat ini kemudian membangun pengalaman-pengalaman baru, dan kalau capek pengen dipeluk sama ibunya gitu ya. Pengalaman-pengalaman baru dengan ibunya. Nah, kita pun sebagai manusia bisa sebetulnya mengabaikan atau mencoba melupakan pengalaman masa lalu ini, ingatan akan masa lalu ini dengan membuat pengalaman baru, dengan membangun pengalaman baru. Dan teman kita ini melakukannya. Tapi kemudian entah kenapa katanya kemarin ke-trigger lagi, jadi ingat kejadian atau pengalaman di masa lalu. Nah, pengalaman ini membuat sahabat kita ini jadi terpicu lagi, jadi kemudian kesel lagi, jadi marah lagi. Nah, terima kasih udah sharing, udah mengungkapkan. Tapi memang yang paling tepat, yang paling benar adalah upaya untuk senantiasa bisa memaafkan. Karena kalau ke orang tua, karena saya punya value yang kuat soal itu teman-teman ya. Di Quran dinyatakan bahwa kita perlu banget untuk birrul walidain ya. Dan birrul walidain ini bahkan wabil walidaini ihsana. Di Quran itu disampaikan itu. Kalau ke orang tua tuh diwajibkan untuk wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Nah, mungkin teman kita ini lagi diuji karena lagi diingatkan atau dibukakan ingatan tentang pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini juga jadi ujian dan mudah-mudahan kita bisa mengatasinya, teman kita bisa mengatasinya. Tapi yang paling penting adalah gini, ketika kita kemudian teringat pengalaman buruk di masa lalu, fokus kita kemudian adalah menerima apa yang terjadi saat itu, lalu cek, kira-kira aku jadi punya kemampuan apa atau keterampilan apa. Jadi, gara-gara aku disakiti, dilukai di masa lalu, aku jadi membangun keterampilan apa. Kalau nggak tahu, nggak punya, belum punya, nah itu yang harus dieksplor dulu. Itu yang biasanya akan dibantu oleh konselor dan psikolog untuk
dimunculkan. Jadi coba teman-teman ingat lagi, luka batin di masa lalu itu aku sakit apa, aku perih apa, aku nggak suka apa. Dan kira-kira pada saat itu aku ngedevelop skill, keterampilan, kemampuan apa. Nah itu dulu yang diulik supaya apa? Kalau itu berhasil dilakukan, akan ada yang namanya acceptance atau penerimaan. Kita bisa menerima kejadian itu, dan dengan menerima kejadian itu kita bisa memaafkan orang-orang yang melukai kita, siapa itu, termasuk orang yang sangat kita cintai, orang yang wajib kita cintai, yaitu orang tua kita, terutama ibu. Nah itu yang sepertinya perlu dilakukan sahabat kita yang curhat ini, dan mudah-mudahan video ini membantu supaya sahabat kita ini lebih bisa menerima, acceptance, lebih bisa memaafkan, dan move on ke ngebangun pengalaman-pengalaman terbaik lagi sama ibunya, supaya bisa wabil walidaini ihsana, berbuat baik yang ihsan juga sama ibunya. Terima kasih udah nyimak. Kalau teman-teman punya komentar lain, share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Zain Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.